masalah yang siap aja nih bos. Ya, Monggo Bu Vivi. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan PPK saya yang berjudul penerapan model pembelajaran Math dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam pada peserta didik kelas 4 SDN Sindang Panji 3. Adapun abstraknya, masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Sindang Panji 3 berdasarkan prasurvei, observasi, dan wawancara dengan wali kelas 4 Ibu Mirawati SPD. Guru belum menggunakan variasi metode pembelajaran karena terbatasnya media, sarana, prasarana, dan waktu pembelajaran. Hal ini berakibat pada peserta didik yang merasa jenuh serta bosan dan cenderung mengobrol sendiri. Kreativitas yang dilakukan guru pun kurang mampu dalam menarik perhatian siswa. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menggunakan tipe Math di kelas 4. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Setiap siklus memiliki tahap perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SDN Sindang Panji 3. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes dan dokumentasi, dan analisis data dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model Math di siklus 1 dari observer saat melaksanakan pertemuan pertama yaitu 45%. Sedangkan di pertemuan kedua mengalami peningkatan yaitu sebesar 55%. Di siklus 2, pertemuan pertama dengan peningkatan mencapai 80%. PPT-nya tidak bergerak, Bu. Terbesar berada di pertemuan kedua dengan persentase 90%. Hasil belajar siswa pada tema 7 yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah kelas 4 SD Negeri Sindang Panji 3 pada siklus 1 menunjukkan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar sebanyak 11 siswa dan belum tuntas 10 siswa dengan persentase 52% dengan rata-rata nilai sebesar 68,9, dan di siklus 1 menunjukkan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 21 siswa dengan persentase 76% dengan rata-rata nilai sebesar 74,28. Namun dengan demikian, angka ini sudah memenuhi KKM yang telah ditentukan oleh SD Negeri Sindang Panji 3 yaitu 70. Oleh karena itu, hasil belajar siswa pada tema 7 beriman kepada malaikat Allah kelas 4 SD Negeri Sindang Panji 3 sudah mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran di kelas 4 SD Sindang Panji 3 antara lain kurangnya variasi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua, kurangnya hasil belajar dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Kemudian yang ketiga, yaitu kurikulum 2013 yang belum optimal dilaksanakan karena berbagai macam alasan sekolah.
Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas menunjukkan perlu upaya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas 4 untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Kemudian permasalahan penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yakni apakah tipe match dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar kelas 4 di SDN Sendang Panji 3. Adapun tujuannya dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik kelas 4 melalui penerapan tipe match pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN Sindang Panji 3 semester genap tahun ajaran 2021-2022. Adapun dari manfaat penelitian dapat meningkatkan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada guru serta dapat diminati oleh siswa, yaitu sebagai berikut. Bagi siswa dapat mengembangkan kemampuan belajar dan interaksi dengan sesama siswa maupun guru, dan aktif dalam belajar melalui tipe match. Kemudian, bagi guru dapat menambah wawasan yang luas tentang pentingnya menggunakan variasi metode bagi keberhasilan siswa dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Kemudian bagi guru dapat menambah wawasan yang luas tentang pentingnya menggunakan variasi metode bagi keberhasilan siswa dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Kemudian bagi peneliti untuk dapat mengembangkan wawasan tentang penggunaan tipe match dan untuk menyelesaikan syarat tugas PPL PPG PAI. Skenario tindakan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan minimal sebanyak 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas 2 kali pertemuan, yaitu 4 kali 35 menit, yaitu 1 kali pertemuan untuk tatap muka dan 1 kali pertemuan untuk evaluasi hasil belajar. Perubahan tindakan dilakukan pada setiap siklus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pelaksanaan penelitian untuk kedua siklus adalah sebagai berikut. 1. Siklus 1 dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan sebanyak 4 jam pelajaran, yaitu 4 kali 35 menit, dengan tema pelajaran 7, beriman kepada malaikat Allah, subtema makna iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang kedua, siklus kedua dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan sebanyak 4 jam, sebanyak 2 jam pelajaran, 4 kali 35 menit, dengan tema pelajaran 7, yaitu beriman kepada malaikat Allah, subtema menerima keberadaan malaikat Allah. Hasil tindakan. Hasil lembar observasi guru pada siklus 1, yaitu pertemuan pertama jumlah skornya 58, nilainya 61, kriterianya C. Kemudian pertemuan yang kedua jumlah skor 72, nilai 75, kriterianya masih C. Berdasarkan tabel di atas lembar aktivitas guru pada siklus 1, pada pertemuan pertama dengan jumlah 58, sehingga jika dihitung jumlah nilainya menjadi 61 dengan kriteria cukup. Terdapat beberapa hal yang belum dilakukan oleh guru sehingga jumlah skor yang didapat belum sampai pada skor yang baik. Sedangkan pertemuan kedua dengan jumlah skor 72 dengan nilai 75 dengan kriteria cukup. Pada pertemuan kedua pada siklus 1 terdapat peningkatan dibandingkan pertemuan pertama. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah skor yang didapat di pertemuan kedua pada siklus 1. Hasil lembar aktivitas siswa pada siklus 1. Pertemuan pertama jumlah skornya 9, presentasinya
45%. Pertemuan yang kedua jumlah skor 11, presentasenya 55%. Berdasarkan tabel di atas, lembar aktivitas siswa pada siklus 1, pada pertemuan pertama masih sangatlah rendah, yaitu dengan jumlah 9, dengan presentase 45%. Sudah 10 menit Bu Vivi, tinggal kesimpulan saja. Oh iya. Monggo dilanjut kesimpulannya Bu. Ya. Ya, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan model Match terhadap aktivitas guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa pada subtema 7, yaitu pada tema 7, subtema beriman kepada malaikat Allah, kelas 4 SD Negeri Sindang Panji 3 dapat disimpulkan. Yang pertama, aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model Match di siklus 1 dari observer saat melaksanakan pertemuan pertama sebesar 45%, sedangkan di pertemuan kedua mengalami peningkatan sebesar 55%. Di siklus 2, pertemuan pertama dengan peningkatan mencapai 80% dan peningkatan terbesar berada di pertemuan kedua dengan presentasi 90%. Yang kedua, hasil belajar siswa pada tema 7 subtema ya, yaitu jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar sebanyak 11 siswa dan belum tuntas 10 siswa dengan presentasi 52% dengan rata-rata nilai sebesar 68,9, dan siklus 1 menunjukkan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 16 siswa dengan presentasi 76% dengan rata-rata nilai sebesar 74,28%. Namun dengan demikian, angka ini sudah memenuhi KKM yang telah ditentukan oleh SD Negeri Sindang Panji 3, yaitu 70%, karena itu hasil belajar siswa pada tema 7 SD Negeri Sindang Panji 3 pada siklus 2 telah mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. Mungkin itu hasil dari presentasi dari PPK saya. Dicukupkan sekian. Saya dulu. Apa Pak Dokter dulu, Pak Dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Ibu menggunakan metode Match ya, bukan Match ya, Match gitu kan. Match. Ya, Match. Ya. Match ini terintegrasi atau terpisah? Terintegrasi. 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 Coba Ibu gambarkan Match pada problem based learning untuk apa, coba? Match pada problem based learning untuk apa? Ini Pak, untuk memecahkan suatu masalah dalam tema beriman kepada malaikat itu, saya menggunakan memasangkan kartu yang bergambar dengan kegiatannya, Pak. Oh gitu. Berarti kan apa istilahnya itu, presentasi siswanya ya ketika merumuskan pemecahan masalah menggunakan Match gitu ya. Iya. Ya gitu. Nah sekarang Match untuk PJBL apa? Project Based Learning. Kalau untuk PJBL-nya menyusun nama malaikat dan tugasnya, Pak. Produknya menyusun malaikat. Ya, produknya itu ya. Dibuat di apa tuh namanya? Pakai kertas berwarna,
kemudian nanti ditempelkan nama tugas dan nama malaikat dan tugasnya, kemudian nanti dirangkai Gitu. oleh siswanya, itu dirangkai. Ya, saya ingin memastikan bahwa terintegrasi itu, Mikmatch itu betul-betul klop dengan problem based learning, klop dengan project based learning, begitu ya. Ya. Ya, itu saja sih. Catatan saya pertama soal pertanyaan penelitian. Kalau saya suka merumuskan pertanyaan penelitian itu dengan pertanyaan prosedural. Jadi bagaimana? Ya. Jadi bagaimanakah upaya guru meningkatkan aktivitas aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa melalui penggunaan metode Mikmatch misalnya kan gitu. Seperti itu. Bagaimana upaya guru PAI meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui penggunaan Mikmatch. Melalui penggunaan metode Mikmatch. Apakah sebagai metode atau sebagai teknik? Ya bisa saja, mungkin saja teknik ya, teknik Mikmatch. Teknik Mikmatch dalam mempresentasikan pemahaman siswa terhadap materi. Memang sering tumpang tindih antara metode dan teknik ini ya, termasuk juga model pendekatan ya. Ya panjang lah dibahasnya karena banyak perbedaan para ahli di situ. Yang kedua tujuan itu harus dirumuskan secara khusus. Kalau pertanyaannya satu berarti tujuannya satu, gitu kan? Tujuannya adalah ingin mengetahui upaya guru PAI dalam, gitu kan, meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik melalui atau murid melalui teknik Mikmatch. Nah, kalau pertanyaannya satu seperti itu, berarti kan yang direkam adalah proses pengelolaan pembelajaran dengan Mikmatch itu sendiri. Yang kedua yang ingin diketahui adalah aktivitas belajar siswanya. Yang ketiga yang ingin diketahui adalah hasil belajarnya. Itu kan, walaupun disajikan dalam satu pertanyaan. Kalau dua pertanyaan berarti tujuannya juga harus dua, gitu kan. Baru di manfaat penelitian ya boleh banyak lah, sebanyak-banyak. Yang kedua, sebaiknya laporan hasil juga disajikan dengan grafik ya. Itu akan lebih menarik dibanding hanya dengan pemaparan data-data kuantitatif ya, data-data angka-angka. Terkadang kalau kita melihat laporan itu kan apabila lagi kemudian laporan-laporan yang sifatnya kuantitatif deskriptif ya. Kuantitatif deskriptif itu artinya penyajian deskripsi kuantitatif ya. Itu memang kita lebih suka melihat grafik dibanding melihat narasinya atau dibanding melihat deretan angka-angkanya ya, gitu kan. Jadi kalau sudah grafik itu kelihatan oh ini sebelumnya, ini sesudahnya ya, sehingga lebih. Yang ketiga saya kira sudah bagus, laporan Ibu sudah lengkap dan sebaiknya memang diberi cover ya. Covernya harus bagus. Saya kira itu ya. Ya, kasih. Terima kasih Enggak Pak Bu Dokter. Guru, enggak Ya. Bu Guru. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, Dokter. saya sangat setuju dengan pendapat Pak Dokter itu. Jadi lebih condong untuk rumusan masalah itu bagaimana, gitu ya Bu. Jangan apa, gitu ya. Nah, kemudian masukkan juga untuk tabel itu kan kolomnya tuh luas tuh. Jadi sebaiknya jangan pakai kode, anaknya langsung saja nama. Itu nilainya langsung terpapar gitu nilainya. Kalau Bu Vivi kan langsung itu rata-rata persentase gitu ya. Jadi biar bisa melihat oh iya nilainya segini.
rata-ratanya segini, persentasenya segini. Nanti tetap Ada kalau di mau lampiran, dijadikan, iya kalau mau dijadikan lampiran, mangga dijadikan lampiran, tapi tetap ada ya. terlampirkan. Kemudian ada persentase, kemudian ada tadi Pak Dokter bilang grafik atau diagram gitu ya. Bisa di grafik atau diagram batang. Nah kalau misalnya dijurnalkan itu sangat mendukung grafik atau diagram itu. Jadi jangan sampai sudah bagus ya PTK-nya, disayangkan kalau tidak ada grafiknya seperti itu Bu. Nah itu saja masukan dari saya, yang lainnya sih sudah bagus. Untuk siklus itu langsung aja, nggak usah tema ini, temanya nggak, menurut saya nggak usah disebutkan. Jadi pada siklus 1 pertemuan pertama dengan ini presentasi misalnya 45, pertemuan keduanya segini. Jadi temanya nggak usah disebutkan ya, Iya, karena sudah ada terlalu pada kepanjangan judul. ya. Iya, itu saja. Iya, Ibu. Terus untuk selanjutnya kalau bisa tuh jangan lebih dari 10 menit karena kan kita masih banyak gitu ya. Itu Iya, saja. Ibu. Saya kira cukup nanti dengan komentar-komentar tuh tidak di atas 15 menit itu aja. Demikian dari saya Pak Dokter, bisa dilanjut dengan selanjutnya nih Bu Ina Terima atau kasih Bu Aja. ya sami-sami Pak Mus. Iya, Bu Haji. Yang siap Bu Ina? Ya, mangga Bu Ina.